A. Teori dasar supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses ilmiah, sistematis, dan berkesinambungan yang bertujuan membantu guru serta tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Supervisi tidak lagi dipahami hanya sebagai pengawasan, melainkan juga pembinaan, bimbingan, dan pemberdayaan yang mengutamakan kerjasama. Berikut ini teori dasar supervisi pendidikan, yaitu yang pertama, teori ilmiah. Supervisi dilakukan berdasarkan data yang objektif dan terukur. Artinya, evaluasi guru maupun pembelajaran harus menggunakan instrumen yang jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, teori klinis. Supervisi dilakukan dengan pendekatan bimbingan secara langsung melalui observasi dan percakapan. Fokusnya adalah membantu guru memperbaiki praktik mengajar dengan cara memberi umpan balik yang konstruktif. Kemudian yang ketiga, teori humanistik, menekankan pada motivasi potensi, dan hubungan manusiawi. Supervisi bertujuan membangkitkan semangat guru, menggali potensi mereka, serta membangun suasana kerja yang harmonis agar kinerja semakin meningkat. Teori supervisi humanistik atau humanistic supervision theory berakar dari pandangan psikologi Abraham Maslow dan humanistik Carl Rogers. Supervisi dipandang sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan psikologi guru, menumbuhkan motivasi, dan mengembangkan potensi dirinya. Supervisor lebih berperan sebagai konselor atau fasilitator yang menciptakan suasana aman, nyaman, dan penuh penghargaan. Yang keempat, teori supervisi demokratis atau democratic supervision theory berlandaskan pada prinsip pendidikan progresif Johann Dewey yang menekankan demokrasi dalam pembelajaran. Supervisi ini dilaksanakan secara partisipatif, di mana guru dilibatkan dalam pengambilan keputusan, misalnya terkait pengembangan kurikulum atau strategi peningkatan mutu pembelajaran. Model ini mampu menumbuhkan rasa memiliki terhadap program sekolah, meskipun kadang memerlukan waktu lebih lama karena harus dicapai melalui musyawarah. Yang kelima, teori supervisi artistik atau artistic supervision theory dikemukakan oleh Elliot Eisner yang melihat pendidikan sebagai sebuah seni. Supervisi dipandang sebagai keterampilan kreatif yang membutuhkan intuisi, kepekaan, dan seni berkomunikasi. Seorang supervisor yang artistik dapat membimbing guru melalui cara-cara fleksibel, misalnya dengan memberikan contoh langsung, menggunakan pendekatan persuasif, atau menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dari kelima teori tersebut dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan berkembang dari pendekatan yang lebih humanis, demokratis, dan artistik dalam praktiknya. Supervisor pendidikan sebaiknya tidak hanya terpaku pada satu teori saja, tetapi memandu berbagai teori sesuai dengan situasi, kondisi sekolah, serta kebutuhan guru, agar tujuan utama supervisi, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran, dapat tercapai. Selanjutnya B. Macam-macam pendekatan atau metode supervisi pendidikan. Pendekatan supervisi pendidikan adalah cara atau strategi yang digunakan oleh supervisor, pengawas kepala sekolah, atau pihak yang terkait dalam membina, membimbing, dan meningkatkan kemampuan guru maupun tenaga kependidikan agar proses pembelajaran berjalan lebih efektif. Berikut beberapa pendekatan supervisi pendidikan. Yang pertama, pendekatan langsung atau direktif. Pendekatan direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Supervisor memberikan arahan langsung, sudah tentu pengaruh perilaku supervisor lebih dominan. Pendekatan direktif ini berdasarkan pada pemahaman terhadap psikologis behavioristis. Prinsip behavioristis ialah segala perubahan yang berasal dari refleks, yaitu respon terhadap rangsangan atau stimulus.
Yang kedua, pendekatan supervisi pembelajaran non-direktif atau tidak langsung. Yang dimaksud pendekatan supervisi non-direktif adalah atau tidak langsung adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi ia terlebih dulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru. Ia memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada guru untuk mengemukakan permasalahan yang mereka alami. Yang ketiga yaitu pendekatan supervisi pembelajaran kolaboratif. Pendekatan kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi pendekatan baru. Pada pendekatan ini, baik supervisor maupun guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi guru. Pendekatan ini didasarkan pada psikologi kognitif. Psikologi kognitif beranggapan bahwa belajar adalah hasil paduan antara kegiatan individu dengan lingkungan pada gilirannya nanti berpengaruh dalam pembentukan aktivitas individu. Pendekatan kolaboratif ini diaplikasikan pada guru yang termasuk kategori guru energik dan guru konseptor dalam proses supervisi. Perubahan dan perbaikan merupakan dua fase yang menjadi core values bagi siapa saja yang ingin mendapatkan hasil terbaik. C. Supervisi umum dan pengajaran. Supervisi umum adalah pengawasan terhadap kegiatan sekolah yang tidak langsung berkaitan dengan pembelajaran, seperti pengelolaan sarana, prasarana, administrasi, dan keuangan. Tujuannya memastikan fasilitas berfungsi baik, administrasi tertib, serta keuangan transparan, sehingga tercipta lingkungan sekolah yang kondusif dan untuk mendukung proses belajar mengajar. Supervisi pengajaran adalah pengawasan yang berhubungan langsung dengan proses belajar mengajar, mencakup pembinaan guru, siswa, dan suasana kelas. Penguasaan ini bertujuan memperbaiki metode mengajar, penggunaan media, serta pengelolaan kelas sehingga kualitas pembelajaran meningkat dan tujuan pendidikan dapat tercapai. 2. Supervisi klinis. Supervisi klinis adalah supervisi yang berfokus pada perbaikan proses mengajar guru melalui pendekatan kolaboratif dan sistematis. Tujuannya mengidentifikasi kelemahan guru, memberi solusi, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Proses pelaksanaan diantaranya adalah perencanaan bersama guru, observasi langsung di kelas, analisis hasil dan refleksi perbaikan. Ciri utama supervisi klinis adalah dilakukan melalui dialog, konsultasi, dan kerjasama dengan guru, serta bersifat pembinaan untuk memperbaiki kelemahan, bukan mencari kesalahan. 3. Pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang menjadi tugas langsung seorang pimpinan terhadap bawahannya, dilakukan secara terus-menerus dan menyatu dalam pelaksanaan tugas dengan tujuan memastikan pekerjaan berjalan efektif, efisien, dan sesuai aturan di sekolah. Kepala sekolah bertindak sebagai pengawas langsung bagi guru dan tenaga kependidikan. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau lembaga khusus di luar atasan langsung. Tujuannya untuk menjamin seluruh kegiatan sesuai dengan standar dan kebijakan yang berlaku. Dalam pendidikan, fungsi ini biasanya dijalankan oleh pengawasan sekolah atau inspektur. Terima kasih. Lah, mama lah.